Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2673 Keluarga Tang. Ekspresi lelaki tua itu berubah ketika mendengar kata-kata Xie Nianjun. Setelah beberapa lama, dia menghela napas. Reinkarnasi memiliki banyak risiko. Jika Anda tidak dapat bangkit, Anda akan terperangkap dalam reinkarnasi selamanya hingga Anda mati. Sudah sangat beruntung bahwa nona muda kedua telah terbangun. Setidaknya, dia masih memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya. Pria tua berjubah abu-abu itu mendesah. Dia telah hidup lama dan telah melihat banyak orang bereinkarnasi. Namun, hanya 1 dari 10.000 orang yang benar-benar dapat bereinkarnasi dan bangkit. Sebagian besar dari mereka telah tenggelam dalam kelupaan abadi. Ada juga banyak orang seperti Xie Nianxing yang terlalu terobsesi dengan kehidupan ini dan akhirnya memutuskan untuk mengendalikannya. Dengan cara ini, reinkarnasi hanya setengah berhasil. Jarang sekali melihat orang seperti Xie Nianjun yang telah terbangun sepenuhnya. Terlebih lagi, dia sekarang sudah punya keluarga. Dia punya seorang putra dan seorang cucu perempuan. Kemudian, Xie Nianjun memberitahunya tentang situasi Xie Nianxing dan Lu Ming. Mereka berdua mengobrol sambil menunggu. Tak lama kemudian, sebuah sosok melayang masuk. Sosok itu adalah Xie Nianxing. Ketika Xie Nianxing melihat lelaki tua berjubah abu-abu itu, tubuh halusnya bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Hong yang memberi hormat pada nona muda kedua. Pria tua berjubah abu-abu itu membungkuk pada Xie Nianxing. Hong, Xie Nianxing berkata dengan lembut. Awalnya dia ingin memanggilnya Paman Hong, tetapi setelah terdiam beberapa saat, dia mengubah kata-katanya, "Senior, kamu tidak perlu bersikap sopan. Namaku sekarang Xie Nianxing, bukan Tang Qing. Kamu adalah reinkarnasi dari jiwa nona muda kedua. Tidak peduli kehidupan mana yang kamu kendalikan, kamu adalah nona muda kedua di hatiku." Tetua berjubah abu-abu itu membungkuk. "Senior, kenapa kamu datang?" Xie Nianxing berkata, "Xie Nianxing, sebaiknya kita pergi. Ini bukan tempat yang cocok untuk kita tinggali," kata Xie Nianjun. "Pergi? Tidak, aku tidak akan pergi." Xie Nianxing menggelengkan kepalanya, ekspresinya tegas. "Aku tidak akan pergi, Xie Nianxing. Kultivasi kita di sini terlalu lambat. Hanya dengan pergi, kita bisa berkembang dengan cepat," kata Xie Nianjun. "Jika kultivasiku lambat, maka aku akan perlahan-lahan meningkat." Xie Nianxing terus menggelengkan kepalanya. "Xie Nianxing, apakah kamu benar-benar akan meninggalkan keluarga Tang begitu saja? Di kehidupan sebelumnya, kamu adalah nona kedua dari keluarga Tang, Tang Qing. Jangan lupa bahwa mereka sedang dalam bahaya sekarang." Suara Xie Nianjun semakin keras. Xie Nianxing mengerutkan kening. Tampaknya ada sedikit pergumulan di antara alisnya, tetapi dia tidak berbicara. "Terlebih lagi, ada beberapa hal yang hanya akan sulit jika kita berdua bekerja sama. Terlebih lagi, keberadaan ayah saat ini tidak diketahui. Hanya jika kita bekerja sama, kita dapat menemukannya. Hanya jika kita menemukan ayah, kita akan memiliki harapan. Apakah kamu mengerti?" Petik 2. Suara Xie Nianjun makin keras saat dia terus maju. Ayah, yang dia maksud tentu saja bukan Xie Qitian dari keluarga Xie di benua hutan belantara surgawi, tetapi, ayahnya, dari kehidupan sebelumnya. Aku Xie Nianxing." Pergumulan antara kedua alis Xie Nianxing menjadi semakin intens. Akhirnya, dia berteriak seolah-olah ingin memperkuat keyakinannya. "Aku tahu kamu adalah Xie Nianxing. Aku juga tahu kamu tidak tega meninggalkan Lu Ming, Lu Shenhuang, dan Lu Qi. Namun, jika kamu tetap tinggal, kamu hanya akan membawa celaka bagi mereka. Kamu seharusnya tahu betul betapa mengerikan dan kuatnya musuh kita. Kamu adalah jiwa Tang Qing. Berdasarkan ini saja, cepat atau lambat kamu akan ditemukan oleh mereka. Zona bintang Qin Heaven terletak di daerah terpencil. Masih baik-baik saja. Namun, dengan bakat Lu Ming, apakah menurutmu dia akan tinggal di zona bintang Qin Heaven selamanya? Dengan bakatnya, cepat atau lambat dia akan meninggalkan wilayah bintang Qin Heaven. Pada saat itu, jika kamu berhubungan dengan orang-orang itu, cepat atau lambat identitasmu akan terbongkar. Kau putri dari Tabu. Mereka tidak akan membiarkanmu lolos. Mereka juga tidak akan membiarkan Lu Ming dan yang lainnya lolos. Tidak peduli seberapa berbakatnya Lu Ming,
dia tidak akan mampu melawan saat menghadapi orang-orang itu. Aku yakin kau sangat jelas tentang ini. Kalau tidak, mengapa kau tidak berani memberitahu Lu Ming apapun? Kau takut melibatkan mereka. Xian Yanjun berkata sambil menatap mata Xian Yanxing. Mata Xian Yanxing menjadi bingung. Xian Yanxing, aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Terserah padamu untuk memutuskan. Perpisahan hari ini tidak berarti kalian tidak akan pernah bertemu lagi. Jika kalian menemukan ayah, kalian akan tetap bertemu. Kata Xian Yanjun. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Setelah beberapa kali berjuang, Xian Yanxing akhirnya berbicara lagi, matanya dipenuhi tekad. Xian Yanjun tersenyum. Tetapi aku harus pergi dan mengucapkan selamat tinggal kepada Lu Ming. Xian Yanxing berkata, aku akan pergi bersamamu. Kata Xian Yanjun. Saya akan mengirim Anda ke sana. Tunjukkan saja lokasinya. Tetua berjubah abu-abu itu berkata. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan menghilang bersama Xian Yanxing dan Xian Yanjun. Pada saat berikutnya, mereka muncul kembali di halaman Lu Ming. Lu Ming merasakan Xian Yanxing dan yang lainnya begitu mereka muncul. Meskipun dia sedang berkultivasi, dia telah meninggalkan jejak indera spiritual untuk mengawasi sekelilingnya. Xiao Qing dan Xian Yanjun, ada apa? Jantung Lu Ming berdebar kencang. Dia mengakhiri kultivasinya dan berjalan keluar ruangan. Ketika Lu Ming keluar dari ruangan dan tatapannya tertuju pada sesepuh berjubah abu-abu, pupil matanya tak dapat menahan diri untuk mengecil. Dia tidak pernah menyangka akan ada orang ketiga. Baru saja, dia hanya merasakan aura Xian Yanxing dan Xian Yanjun. Dia sama sekali tidak merasakan aura tetua berjubah abu-abu itu. Seolah-olah dia hanyalah udara. TDK terduga. Itulah kesan pertama Lu Ming terhadap sesepuh berjubah abu-abu itu. Lu Ming, perkenalkan, ini Paman Hong. Xian Yanjun adalah orang pertama yang berbicara. Paman Hong. Lu Ming sedikit tertegun. Xian Yanjun memanggilnya Paman Hong dengan penuh kasih sayang, jadi dia pasti sangat dekat dengannya. Ini adalah alam semesta purba, jadi sesepuh ini tentu saja tidak mungkin berasal dari keluarga Xie di benua alam purba. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa orang ini adalah seseorang yang dikenal Xian Yanjun di kehidupan sebelumnya. Lu Ming dari generasi junior menyapa senior. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, kamu adalah suami kedua wanita muda dalam hidup ini. Kamu memang naga di antara manusia. Tetua berjubah abu-abu itu mengukur Lu Ming, seolah-olah dia bisa melihat semua rahasia Lu Ming. Dia melanjutkan, baiklah, kalian lanjutkan mengobrol. Aku pergi dulu. Dengan itu, tubuh tetua berjubah abu-abu itu menghilang. Lu Ming bahkan tidak tahu bagaimana dia menghilang. Lu Ming. Xian Yanxing berjalan ke sisi Lu Ming dan bergumam pada dirinya sendiri, aku akan pergi. Apa? Hati Lu Ming bergetar dan ekspresinya sedikit berubah. Pergi. Little King, apa maksudmu dengan ini? Ada beberapa hal yang perlu kulakukan. Tapi jangan khawatir, aku akan segera kembali. Xian Yanxing berkata, mau kemana? Aku ikut denganmu. Kata Lu Ming. Lu Ming, aku khawatir kamu tidak bisa membantu dalam hal ini. Kata Xian Yanjun. Ada apa? Lu Ming mengerutkan kening dan bertanya. Sejujurnya, Xian Yanxing dan aku sama-sama berasal dari keluarga Tang di kehidupan sebelumnya. Namun, keluarga Tang sedang menghadapi krisis besar. Ayahku telah hilang dan kami membutuhkan Xian Yanxing dan aku untuk menemukannya. Kau terlalu lemah untuk membantu. Selain itu, kultivasi kita hanya akan meningkat pesat setelah kita pergi. Hanya masalah waktu sebelum kita kembali ke kehidupan kita sebelumnya. Kita tidak dapat melepaskan potensi kita di sini. Kata Xian Yanjun. Bab 2674 Ahli Daftar Peringkat Dewa Virtual. Bahaya besar. Kalau begitu aku tidak bisa membiarkan King kecil pergi sendirian. Ekspresi Lu Ming berubah. Lu Ming, jangan khawatir. Aku akan sangat aman saat pergi ke tempat itu. Xian Yanxing berkata, benar sekali. Lu Ming, aku beritahu kamu, jika Xian Yanxing tetap di sisimu, dia akan berada dalam bahaya besar. Musuh akan mudah merasakannya. Jika itu terjadi, bukan hanya Xian Yanxing yang akan berada dalam bahaya, tetapi kamu, Lu Shenhuang, Lu Qi, dan keluargamu semuanya akan berada dalam bahaya. Kata Xian Yanjun. Saya, Lu Ming terdiam sesaat. Dia mengerti bahwa Xian Yanxing kemungkinan besar pergi demi keselamatan mereka. Dia tidak takut pada dirinya sendiri,
tetapi dia harus mempertimbangkan demi Lu Shen Huang dan yang lainnya. Kekuatan, itu tetap kekuatan. Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Setelah datang ke alam semesta yang sunyi, dia benar-benar merasa bahwa dirinya terlalu lemah. Lu Ming, jangan khawatir. Perpisahan kita hanya sementara. Kita akan bertemu lagi cepat atau lambat. Xian Yanxing berkata sambil memegang tangan Lu Ming. Lu Ming terdiam dan tidak berbicara. Pada saat ini, ruang angkasa berkedip, dan sosok tetua berjubah abu-abu muncul kembali. Lu Ming, ini untukmu. Penatua berjubah abu-abu itu melambaikan tangannya dan jimat giok terbang ke arah Lu Ming. Lu Ming mengulurkan tangan dan mengambilnya. Alamat yang kita tuju ada di dalam, tetapi aku telah menyegelnya. Suatu hari, saat kultivasimu melampaui God King, kau akan dapat menghancurkan segelnya. Pada saat itu, kau dapat berpartisipasi dalam segala hal. Kata sesepuh berjubah abu-abu. Melampaui level Raja Dewa. Hati Lu Ming bergetar. Lu Ming belum pernah mendengar tentang alam di atas Raja para Dewa. Berdasarkan pengetahuannya, ahli terkuat di Kin Heaven Starfield adalah God King. Dia belum pernah mendengar keberadaan yang melampaui God King. Lu Ming, jaga dirimu baik-baik. Kita akan segera bertemu lagi. Aku percaya padamu. Xian Yanxing berbicara dengan lembut, lalu menempelkan bibir merahnya ke bibir Lu Ming. Setelah beberapa lama, bibir mereka pun terpisah. King kecil, jangan khawatir. Tidak akan butuh waktu lama bagiku untuk mencapai alam Raja Dewa. Aku pasti akan mencapai alam itu. Saat waktunya tiba, aku akan datang dan menemukanmu. Lu Ming berbisik di telinga Xian Yanxing. Suaranya tegas, begitu pula tatapannya. Dia telah melihat berbagai macam badai sepanjang perjalanannya. Di alam surga, bahkan seseorang sekuat suku dewa jahat pun pada akhirnya dimusnahkan olehnya. Karena Xian Yanxing memiliki musuh besar di kehidupan sebelumnya dan mereka ditakdirkan untuk bertarung, dia akan menghancurkannya dan menghapusnya dari muka waktu. Aku percaya padamu, Lu Ming. Jaga dirimu baik-baik. Xian Yanxing bergumam sambil melangkah mundur. Dengan lambaian tangannya, tetua berjubah abu-abu itu menyapu Xian Yanxing dan Xian Yanjun dengan kuat dan mereka menghilang tanpa jejak. King kecil, tunggu aku. Menatap halaman yang kosong, sebuah suara rendah dan dalam bergema di halaman itu. Setelah beberapa lama, Lu Ming menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Ia kemudian kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Dia pasti akan menggunakan waktu yang paling singkat untuk mencapai alam Raja Dewa. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia akan menghancurkan mereka. Kepergian Xian Yanxing dan Xian Yanjun tidak menimbulkan keributan apapun di Sekte Kongsuan. Ada banyak pengikut di Sekte Kongsuan. Setiap tahun, beberapa pengikut akan hilang, terbunuh, atau meninggal saat menyelesaikan misi, atau meninggal di tempat berbahaya. Bagi pasukan besar, ini adalah hal yang sangat normal. Namun, para ahli Raja Dewa dari Sekte Kongsuan tidak merasakan kedatangan tetua berjubah abu-abu di planet Kongsuan. Hal ini membuat Lu Ming mengerti bahwa kultivasi tetua berjubah abu-abu tidak mungkin ditebak. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu sejak Xian Yanxing pergi. Pada hari ini, sekelompok orang tiba di halaman Huang Wu. Kakak, kau akhirnya keluar dari pengasinganmu. Huang Wu berdiri di depan seorang pemuda berjubah putih, wajahnya penuh senyuman. Pemuda berjubah putih itu memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Dia adalah kakak laki-laki Huang Wu, Huang Wen. Aku tahu segalanya tentangmu, kata Huang Wen, suaranya menunjukkan sedikit niat membunuh. Kakak, kau harus membalaskan dendamku. Si Lu Ming, itu, berani melukaiku dan membunuh orang-orang dari fraksi cahaya terapungku. Aku akan mencabik-cabiknya menjadi ribuan keping. Wajah Huang Wu tampak garang. Dia sudah mati. Dia pasti sudah mati. Namun, tidak mudah untuk menghadapinya jika dia tetap di sekte. Huang Wen mengerutkan kening. Ada aturan di Sekte Kongsuan bahwa pembunuhan tidak diperbolehkan dalam sekte tersebut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Huang Wu berkata dengan enggan. Tanpa beban, bagaimana itu mungkin? Hehe, Huang Wen mencibir. Dongfang Han, pergi dan berikan undangan duel hidup dan mati kepada bocah itu. Paksa dia keluar dari gerbang gunung, lalu kita akan pergi dan membunuhnya. Biarkan Dongfang Han menulis duel hidup dan mati. Bagaimana ini mungkin? Anak itu tidak bodoh, bagaimana dia bisa setuju?
Kata Huang Wu. Pembunuhan dilarang di Sekte Kongsuan, tetapi ada satu pengecualian. Itu adalah pertarungan hidup dan mati. Akan tetapi, ada juga syarat untuk mengajukan tantangan deathmatch. Kedua tetua sekte luar harus menandatanganinya, dan kedua belah pihak harus menyetujui tantangan tersebut. Tantangan deathmatch baru akan berlaku setelah mereka membubuhkan cap jempol. Dengan cara ini, mereka bisa memasuki tahap pertarungan hidup dan mati dan bertarung sampai mati, dan sekte tidak akan melanjutkan masalah itu. Namun, Dongfang Hao adalah seorang ahli dalam daftar peringkat dewa virtual. Hampir semua pengikut sekte luar berada di alam dewa kekosongan, dan jumlahnya mendekati 100.000. Oleh karena itu, seseorang telah membuat suatu daftar peringkat, yang merupakan daftar peringkat dewa virtual. Dia mencantumkan 120 pembangkit tenaga listrik virtual tingkat dewa yang terkuat dan membuat peringkatnya. Semua orang yang berhasil masuk ke dalam peringkat dewa virtual adalah para ahli di puncak level ke-9 alam dewa virtual. Kekuatan tempur mereka sangat kuat dan bahkan melampaui orang-orang dengan level yang sama. Perlu diketahui bahwa di sekte luar Kongsuanzong, ada lebih dari 120 orang yang telah mencapai tingkat ke-9 alam dewa kekosongan. Bahkan jumlahnya lebih dari 10.000 orang. Banyak di antara mereka yang telah mencapai tingkat ke-9 alam dewa halus selalu terjebak di alam ini, tidak mampu maju lebih jauh. Dari sekian banyak orang, hanya 120 orang yang terdaftar. Dapat dilihat betapa kuatnya 120 orang ini. Meskipun Dongfang Hao menduduki peringkat ke-120 terbawah dalam daftar peringkat Dewa Maya, kekuatan tempurnya jauh melampaui para ahli alam Dewa Maya tingkat 9 lainnya. Mengirim seorang ahli seperti itu untuk mengeluarkan undangan duel maut kepada Lu Ming, sungguh mengherankan jika Lu Ming akan menandatanganinya. Tentu saja, aku tahu dia tidak berani menandatanganinya. Tujuanku adalah untuk menekannya dan memaksanya meninggalkan gerbang gunung. Dengan begitu, aku bisa menghancurkannya semudah menghancurkan semut. Huang Wen mencibir. Kakak itu bijak. Huang Wu sangat gembira. Kemudian, seorang pemuda berambut merah pendek meninggalkan tempat itu. Dia adalah Dongfang Hao, salah satu murid sekte luar teratas. Suatu hari, Lu Ming sedang berkultivasi ketika sebuah suara datang dari luar halaman. Lu Ming, keluarlah dari sini. Suaranya bagaikan guntur, menggetarkan seluruh halaman. Wajah Lu Ming menjadi gelap. Dia mengakhiri kultivasinya dan pergi ke halaman. Pada saat ini, para pengikut sekte luar di sekitarnya juga merasa khawatir. Seseorang mencari masalah dengan Lu Ming lagi. Itu Dongfang Hao. Apa? Dia Dongfang Hao dari peringkat dewa virtual. Dia adalah ahli teratas di sekte luar dari fraksi cahaya sementara. Lu Ming dalam masalah. Banyak orang mengenali Dongfang Hao dan terkejut. Bab 2675 tingkat ketiga dari alam dewa kekosongan. Dongfang Hao, peringkat dewa virtual. Mata Lu Ming menyipit. Saat dia melihat Dongfang Hao, dia merasakan bahaya, seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas yang menakutkan. Seorang ahli, Lu Ming segera tahu bahwa ini adalah ahli yang sangat menakutkan. Kamu Lu Ming, kamu bahkan berani membunuh orang-orang dari fraksi cahaya terapung milikku, kamu sangat berani. Dongfang Hao menatap Lu Ming dengan dingin, niat membunuhnya yang dingin menyelimuti Lu Ming sepenuhnya. Saya memang cukup berani, Lu Ming menjawab. Benarkah? Karena kau begitu berani, aku akan memberimu duel hidup dan mati sekarang. Apakah kau berani menerimanya? Sebuah undangan berlapis emas muncul di tangan Dongfang Hao. Dengan lambaian tangannya, undangan itu terbang ke arah Lu Ming seperti kilat. Lu Ming mengulurkan tangannya untuk menerimanya. Ia merasakan gelombang energi yang kuat mengalir ke arahnya. Tubuhnya sedikit bergoyang dan ia menghilangkan energi ini. Ia kemudian menerima kartu undangan itu dengan mantap di tangannya. Lu Ming melirik dan melihat pada postingan itu, ada 5 kata besar, duel hidup dan mati. Ada tanda tangan 2 tetua sekte luar, serta tanda tangan dan sidik jari Dongfang Hao. Asal Lu Ming membubuhkan cap jempolnya di situ, dia pasti setuju dengan duel hidup dan mati itu. Apa? Dongfang Hao benar-benar memberikan undangan duel maut kepada Lu Ming. Aku tidak salah dengar, kan? Anda tidak salah dengar. Itu saja. Tidak mungkin. Dongfang Hao adalah orang yang berada di daftar peringkat dewa virtual. Lu Ming baru saja memasuki sekte itu belum lama ini. Perkataan Dongfang Hao menyebabkan keributan di antara murid-murid luar.
Seorang ahli dalam daftar peringkat dewa virtual benar-benar mengeluarkan undangan duel hidup dan mati kepada seorang murid yang baru saja memasuki sekte tersebut. Hal ini jarang terjadi dalam sejarah. Hehe, kamu benar-benar tidak tahu malu. Alam dewa ethereal tingkat 9 dan kamu berani menantang seorang murid yang baru saja memasuki sekte. Lu Ming mencibir dan mengejek. Hentikan omong kosongmu, bukankah kamu tadi sangat berani? Sekarang kamu menjadi pengecut. Jika kamu tidak punya nyali untuk menerimanya, maka keluarlah dari sekte ini. Dongfang Hao memarahi. Banyak orang memandangnya dengan jijik. Dongfang Hao adalah seorang ahli dalam daftar peringkat dewa virtual. Bukankah wajar baginya untuk tidak berani menerima tantangan? Namun, tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Lu Ming menatap surat duel hidup dan mati di tangannya dan tampak tengah berpikir keras. Apakah kamu mendengarnya? Jika kamu tidak berani menjawab, keluarlah dari sekte. Sekte Kongsuanku tidak akan membiarkan orang pengecut seperti itu. Dongfang Hao terus memarahinya tanpa malu-malu. Jangan ribut-ribut di sini. Aku akan menandatangani perjanjian duel hidup dan mati ini. Tiba-tiba, suara Lu Ming terdengar. Kemudian, setetes darah merembes keluar dari jarinya dan dia membekas di tumpukan buku itu. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Dia menandatanganinya. Lu Ming benar-benar menandatanganinya. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Lu Ming benar-benar berani menandatangani kontrak hidup dan mati. Anda, Dongfang Hao sendiri tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming akan menandatangani perjanjian duel hidup dan mati. Niat awalnya adalah memaksa Lu Ming meninggalkan sekte dan kemudian Huang Wen akan mengirim orang untuk membunuh Lu Ming. Nak, ada batas waktu untuk duel hidup dan mati. Itu harus dilakukan dalam waktu 3 tahun. Kalau tidak, kamu akan dikeluarkan dari sekte. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Dongfang Hao berkata dengan dingin. 3 tahun. Tidak perlu 3 tahun. Kita akan bertemu di panggung pertarungan hidup dan mati 1 tahun kemudian. Kata Lu Ming. 1 tahun? Baiklah, 1 tahun kemudian. Dongfang Hao kemudian menambahkan 1 tahun pada duel hidup dan mati itu. Setahun kemudian, jika Lu Ming tidak berani menerima tantangan itu, dia akan dikeluarkan dari sekte Kongsuan. Setelah menuliskan tanggalnya, Dongfang Hao menatap dingin ke arah Lu Ming lalu terbang ke langit, meninggalkan tempat itu. Lu Ming benar-benar menandatanganinya. Dia tidak ingin hidup lagi. Saya pikir dia sengaja mengulur waktu. Mengulur waktu. Apa yang bisa dia lakukan dalam setahun? Dia tidak akan bisa mengejar Dongfang Hao dalam setahun. Mungkinkah dia ingin mengambil kesempatan ini untuk meninggalkan sekte Kongsuan? Itu mungkin saja. Meskipun dia telah meninggalkan sekte Kongsuan, setidaknya dia masih hidup. Itu lebih baik daripada dibunuh oleh Dongfang Hao. Banyak orang berdiskusi dan merasa bahwa Lu Ming sengaja mengulur waktu. Di Istana Bela Diri Kuning. Apa, anak itu benar-benar menandatanganinya? Huang Wen, Huang Wu, dan yang lainnya juga terkejut ketika mendengar berita itu. Mereka awalnya mengira Lu Ming pasti tidak akan menandatanganinya. Tujuan Huang Wen adalah memaksa Lu Ming pergi. Begitu Lu Ming menandatanganinya, rencananya pun terganggu. Anak ini jelas-jelas mengulur waktu dan kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap pergi. Kata Huang Wu. Yang lainnya mengangguk dan setuju dengan rencana Lu Ming. Mengingat basis kultivasi Lu Ming saat ini, ada kemungkinan 10.000% bahwa dia tidak akan sebanding dengan Dongfang Hao dalam waktu 1 tahun. Rencana yang bagus. Namun, karena Zen sudah pergi, dia bisa melupakan rencana untuk kembali di masa mendatang. Huang Wen berkata dengan dingin. Jika dia keluar, dia akan dikeluarkan dari sekte tersebut. 1 tahun kemudian, mari kita tunggu dan lihat. Jika dia tidak pergi, kita akan membunuhnya. Huang Wen berkata. Dia kemudian meninggalkan tempat itu dan kembali ke sekte dalam. Setahun terlalu singkat bagi Dewa Bela Diri. Mereka tidak menyangka Lu Ming akan mampu menimbulkan masalah dalam waktu 1 tahun. Berita bahwa Lu Ming telah menandatangani perjanjian duel hidup dan mati dengan Dongfang Hao menyebar dengan cepat di antara para pengikut sekte luar, menyebabkan keributan besar. Sebagian orang mengira Lu Ming sedang mencari kematian, tetapi lebih banyak orang mengira ia mengulur waktu dan ingin memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan, beberapa di antara mereka diam-diam menatap Lu Ming untuk melihat apakah dia akan melarikan diri. Lu Ming tidak peduli dengan semua ini.
Dia kembali ke kamarnya dan melanjutkan kultivasinya. Setelah beberapa hari, Lu Ming membuka matanya. Saya bisa terus menerobos. Lu Ming bergumam. Setelah beberapa bulan penempaan dan pemolesan, fondasinya sudah sangat kokoh, dan dia dapat terus menyerang wilayah baru. Dia masih memiliki banyak kristal kayu di tangannya, tetapi dia belum memurnikannya. Dia mengeluarkan kristal kayu, menelannya, dan mulai berkultivasi. Dan EBSCP, ia dilatih dalam kekuatan surgawi yang berdaulat, dan setiap terobosan membutuhkan sumber daya yang sangat banyak. Namun, kristal kayu yang diperoleh Lu Ming di jurang dan yang diperolehnya setelah membunuh makhluk hidup tumbuhan tidak digunakan. Kristal-kristal itu sudah cukup baginya untuk menerobos. Kristal kayu itu pun dimurnikan dengan cepat. Tingkat kultivasi Lu Ming pun meningkat pesat dan ia pun mendekati tingkat ketiga alam dewa kekosongan. Setengah bulan kemudian, ketika Lu Ming memurnikan kristal kayu terakhir, kultivasinya telah berhasil menembus ke tingkat ketiga alam dewa kekosongan. Alam dewa kekosongan tingkat ketiga tidak cukup untuk menghadapi Dong Fang Hao. Lu Ming bergumam. Saat dia berada di alam dewa virtual tingkat kedua, Lu Ming dapat dengan mudah mengalahkan para petarung hebat di alam dewa virtual tingkat ketujuh, seperti pemuda berpakaian mewah dan yang lainnya. Saat itu, kekuatan tempurnya setara dengan seorang jenius alam dewa kekosongan tingkat 8 yang menguasai kekuatan dewa tingkat raja. Sekarang, karena tingkat kultivasinya telah menembus ke tingkat ketiga alam dewa kekosongan, secara teori, dia bisa bertarung melawan petarung alam dewa kekosongan tingkat ke-9 jika dia mengerahkan segenap tenaganya. Akan tetapi, Lu Ming tahu bahwa kemungkinan besar dia tidak akan sebanding dengan seorang pembangkit tenaga listrik tingkat dewa kekosongan tingkat 9. Hal ini dikarenakan para ahli alam dewa Void tingkat 9 sudah dapat berlatih dan menggunakan keterampilan surgawi. Ada kesenjangan yang sangat besar antara mereka dan para ahli alam dewa Void tingkat 8. Sekali keterampilan surgawi digunakan, kecakapan bertarung seseorang akan menjadi luar biasa. Terlebih lagi, Dong Fang Hao berada di peringkat dewa virtual. Kemampuannya pasti lebih mengerikan. Lu Ming kemungkinan besar bukan tandingannya sekarang. Bahkan jika dia mengaktifkan formula karakter pertempuran untuk menggandakan kekuatan tempurnya, dia tidak akan sebanding dengannya. Lu Ming masih perlu membuat lebih banyak terobosan sebelum dia bisa melawan Dong Fang Hao. Bab 2676 Master Sekte Kong Xuan. Semua orang mengira Lu Ming mencoba mengulur waktu dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Namun, Lu Ming tidak punya rencana seperti itu sama sekali. Alasan dia memberinya waktu 1 tahun adalah untuk memaksa dirinya berkembang dengan cepat. Dia ingin mencapai alam Raja Dewa dalam waktu sesingkat mungkin. Melanjutkan, dia menutup matanya dan terus mengolah dan memahami formula karakter pertempuran. Dalam sekejap mata, 2 bulan lainnya telah berlalu. Di area inti Sekte Kong Xuan, sesosok sedang menunggu di depan ruang rahasia. Jika Lu Ming ada di sini, dia pasti mengenali sosok ini. Dia adalah tetua sekte luar yang membawa mereka ke Sekte Kong Xuan selama penilaian untuk perekrutan murid, Huo Kuan. Kaca, pintu ruang rahasia itu terbuka, dan seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut putih keluar. Mata lelaki tua itu tampak penuh dengan kebijaksanaan. Huo Kuan memberi hormat kepada Master Sekte. Huo Kuan segera memberi hormat. Orang tua ini adalah pemimpin Sekte Kong Xuan, Gunung Perahu Naga. Huo Kuan, mengapa kamu mencari tuan ini? Kata Gunung Perahu Naga. Karena murid-murid baru, Master Sekte sebelumnya telah berkultivasi secara tertutup, jadi aku tidak datang untuk mengganggu kalian. Kudengar Master Sekte akan keluar dari kultivasi tertutup, jadi aku datang untuk melapor. Kata Huo Kuan, murid baru, kamu bisa mengatur masalah ini, mengapa kamu perlu melapor kepadaku? Kata Gunung Perahu Naga dengan acuh tak acuh, sedikit ekspresi tidak senang di wajahnya. Pemimpin sekte, kali ini berbeda. Ada seorang pria kecil di dalam. Aku menduga bahwa kekuatan surgawi yang dia kendalikan adalah kekuatan surgawi tingkat dewa. Huo Kuan segera membungkuk dan berkata, apa? Mata Gunung Perahu Naga membelalak saat aura mengerikan meledak dari tubuhnya. Aura ini seluas alam semesta. Bahkan dengan basis kultivasi alam dewa surgawi milik Huo Kuan, dia masih tertekan oleh aura ini. Tubuhnya bergetar hebat dan dia memuntahkan seteguk darah. Namun, aura Gunung Perahu Naga segera ditarik kembali. Namun, matanya masih menunjukkan keterkejutan yang dalam.
Kekuatan surgawi tingkat dewa. Benarkah yang kau katakan? Gunung Perahu Naga bertanya sambil menatap Huo Quan. Ini, bawahan ini tidak begitu yakin. Selama ujian perekrutan murid, aku mengamati gerakannya berkali-kali, tetapi anak kecil itu mengolah teknik rahasia khusus yang dapat menyembunyikan aura kekuatan surgawinya dengan sangat baik. Aku hanya curiga, tetapi aku tidak 100% yakin. Kata Huo Quan, bawa dia ke sini, aku ingin memeriksanya sendiri. Kata Gunung Perahu Naga, ya, Huo Quan membungkuk dan berpamitan. Kekuatan surgawi tingkat dewa, kekuatan surgawi tingkat dewa. Gumam Dragon Boat Mountain, matanya berkedip dengan cahaya berapi-api yang bercampur dengan sedikit keganasan. Seseorang datang lagi. Lu Ming sedang berkultivasi. Merasa ada orang di luar, dia mengakhiri kultivasinya dan berjalan keluar. Penatua Huo Quan. Saat melihat Huo Quan, Lu Ming sedikit tertegun dan agak terkejut. Sejak dia datang ke sekte luar Kongsuan, Lu Ming tidak pernah melihat Huo Quan. Sekarang, Huo Quan tiba-tiba datang mencarinya. Ada apa? Mungkinkah ini tentang pertarungan dengan Dong Fang Hao? Lu Ming membuat tebakan. Lu Ming menyapa Penatua Huo. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, Lu Ming, ikutlah denganku. Pemimpin sekte ingin bertemu denganmu. Huo Quan tersenyum dan mengamati Lu Ming. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Dia ingat betul bahwa kultivasi Lu Ming hanya di alam setengah dewa selama penilaian 13 klan. Sekarang, dia benar-benar telah mencapai tingkat ketiga alam dewa kekosongan. Hanya beberapa tahun, dan kecepatan kultivasi seperti itu terlalu mengejutkan. Ah, Lu Ming sendiri tercengang. Pemimpin sekte ingin menemuinya. Dia hanyalah seorang murid sekte luar yang baru saja masuk ke dalam sekte tersebut. Mengapa pemimpin sekte Kongsuan tiba-tiba ingin menemuinya? Ikuti aku. Huo Quan menekan keterkejutan di hatinya, berbalik, dan terbang menjauh. Lu Ming hanya bisa menekan keraguan di hatinya dan mengikuti Huo Quan. Sekte luar dari sekte Kongsuan terletak di pegunungan yang sangat luas. Seseorang akan mencapai area sekte dalam jika mereka masuk jauh ke dalam pegunungan. Ini bukan hanya satu pegunungan, melainkan beberapa. Pegunungan-pegunungan itu seperti naga-naga raksasa yang saling terkait satu sama lain. Kidewa di sini sangat padat, dan kondisi kultivasi di sini bahkan lebih baik daripada sekte luar. Lu Ming mengikuti Huo Quan dan terbang ke area sekte dalam. Tak lama kemudian, mereka tiba di puncak gunung. Ada aula besar di puncak gunung. Lu Ming mengikuti Huo Quan ke aula utama dan melihat seorang pria tua berambut putih dan berjanggut. Orang tua itu mempunyai senyum di wajahnya, namun ia memancarkan aura keagungan yang membuat orang tidak berani menatapnya secara langsung. Bawahan memberi salam kepada Master Sekte. Huo Quan membungkuk hormat. Murid Lu Ming memberi salam kepada Ketua Sekte. Lu Ming mengikutinya dan membungkuk. Huo Quan, kamu boleh pergi. Gunung Perahu Naga melambaikan tangannya. Huo Quan pergi dengan hormat, hanya meninggalkan Lu Ming dan Gunung Perahu Naga di aula. Mata Gunung Perahu Naga berkedip-kedip dengan cahaya aneh saat mengamati Lu Ming. Entah mengapa, Lu Ming merasa merinding di sekujur tubuhnya saat tatapan Gunung Perahu Naga menyapu dirinya. Seolah-olah dia sedang ditatap oleh ular berbisa yang sangat menakutkan. Tiba-tiba, cahaya bersinar dari tubuh perahu naga. Sinar kekuatan surgawi berwarna merah darah mengembun menjadi ular berbisa yang menerkam ke arah Lu Ming. Ular-ular itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Lu Ming terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketua sekte Kongsuan akan mencoba membunuhnya. Dia tidak pernah bertemu dengannya atau menyinggung perasaannya, jadi mengapa dia melakukan ini? Meskipun dia tahu bahwa ada perbedaan besar antara kultivasinya dan lawannya, Lu Ming tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Dia mundur dengan cepat. Akan tetapi, begitu Lu Ming mundur, ruang di belakangnya tampak mengeras dan sepenuhnya menghalangi jalannya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Beberapa ular berbisa melilit Lu Ming. Mereka terbentuk dari kekuatan surgawi perahu naga. Mereka sangat kuat. Kekuatan mengerikan itu mengalir ke tubuh Lu Ming, dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Merusak. Lu Ming meraung. Dan EBSP, pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk bersembunyi. Dia melepaskan semua kekuatan surgawi berdaulatnya, berwarna ungu keemasan saat dia menyerang ular berbisa itu. Pada saat yang sama, baju besi merah emas muncul di tubuh Lu Ming. Ini adalah keterampilan surgawi,
baju besi Crimson Gold tingkat 9. Saat digunakan, seolah-olah ada baju besi yang menutupi tubuh. Kekuatan surgawi tingkat dewa, itu benar-benar kekuatan surgawi tingkat dewa, dan itu bahkan kekuatan surgawi seorang penguasa. Mata perahu naga itu menyala penuh gairah saat mereka melihat energi surgawi yang beredar di sekitar tubuh Lu Ming. Dengan lambaian tangan mereka, ular berbisa yang melingkari tubuh Lu Ming menghilang tanpa jejak. Lu Ming merasakan seluruh tubuhnya rileks. Ia tak dapat menahan napas, keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Tuan Sekte, apa maksudnya ini? Lu Ming menatap gunung perahu naga dengan ekspresi muram. Tidak akan ada seorang pun yang senang jika dia mencoba membunuhnya pada saat mereka bertemu. Tidak buruk, tidak buruk. Kau memang menguasai kekuatan surgawi tingkat dewa. Wajah gunung perahu naga dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menganggukkan kepalanya berulang kali. Dia sangat gembira. Lu Ming mengerutkan kening. Pihak lain hanya mencoba menguji apakah dia telah menguasai energi surgawi tingkat dewa. Namamu Lu Ming, kan? Di masa depan, aku akan merawatmu dengan baik dan membiarkanmu tumbuh dewasa secepat mungkin. Kata gunung perahu naga. Terima kasih, pemimpin sekte. Kata Lu Ming. Bab 2677 Kutukan Darah Naga Hitam. Nada bicara Dragon Boat Mountain tiba-tiba berubah saat dia berkata, aku akan merawatmu dengan baik, tetapi kamu harus bersumpah demi sumber kehidupanmu bahwa kamu akan mendengarkan setiap kata-kataku di masa depan. Kamu akan melakukan apapun yang aku perintahkan, mengerti? Mata Lu Ming tiba-tiba menyipit dan wajahnya menjadi gelap. Makna di balik kata-kata Dragon Boat Mountain jelas. Mereka akan membesarkan Lu Ming di masa depan. Namun, Lu Ming harus mendengarkan setiap kata-kata mereka. Ini tidak ada bedanya dengan menjadi alat bagi Dragon Boat Mountain. Pihak lain ingin menggunakannya sebagai pisau untuk mencapai tujuan tertentu. Bagaimana Lu Ming bisa setuju? Ketua Sekte, aku bersumpah demi sumber kehidupanku bahwa tidak perlu melakukan itu. Kau adalah ketua sekte. Jika ada sesuatu yang kau perlukan bantuan Lu Ming di masa depan, dia pasti akan melakukan yang terbaik. Kata Lu Ming. Apakah kamu menolakku? Ekspresi gunung perahu naga berubah dingin, dan cahaya berbahaya berkedip di matanya. Aku bersumpah demi sumber kehidupanku. Mohon maafkan Lu Ming karena tidak bisa menyetujuinya. Lu Ming berkata dengan ekspresi penuh tekad. Begitu dia bersumpah atas sumber kehidupannya, Lu Ming setidaknya akan menjadi boneka perahu naga di masa depan. Dia tidak akan bisa bertindak sendiri. Tidak bisa setuju. Hari ini, kamu harus setuju meskipun kamu tidak mau. Jika kamu tidak bisa aku gunakan, aku lebih baik menghancurkanmu. Ekspresi gunung perahu naga berubah lebih suram, dan nadanya dingin. Gelombang niat membunuh yang mengerikan menyelimuti Lu Ming, membuatnya menggigil. Lu Ming tidak menyangka pemimpin sekte Kong Xuan begitu tercela. Begitu mereka tahu bahwa ia dapat mengendalikan kekuatan surgawi tingkat dewa, mereka ingin mengendalikannya. Sebagai seorang guru sekte, dia malah mengancam murid-muridnya seperti ini. Jika ini menyebar, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan kecewa. Lu Ming menekan kemarahan di hatinya. Apakah kamu mengancamku? Kata gunung perahu naga dengan dingin. Aku berkata jujur, jika kau ingin membunuhku hari ini, lakukan saja. Kau ingin aku bersumpah, bermimpilah. Lu Ming menghadapinya tanpa rasa takut. Meskipun dia tidak ingin mati, dia lebih baik mati daripada menjadi boneka pihak lain. Hehehe, kamu punya nyali dan tidak takut mati. Tapi menurutmu apakah ada gunanya untuk tidak takut mati? Kamu pikir aku tidak bisa menghadapimu jika kamu tidak bersumpah? Naif sekali. Aku akan menanamkan kutukan darah naga hitam padamu dan membuatmu berharap kamu mati saja. Gunung perahu naga meraung dan mencengkeram udara. Lu Ming merasakan kekuatan dahsyat mencengkeramnya. Dia tidak bisa melawan sama sekali dan terperangkap di tangan perahu naga. Kemudian, jari-jari di perahu naga menunjuk terus-menerus. Satu demi satu, lengkungan rune yang mengerikan merayap ke dalam tubuh Lu Ming seperti ular berbisa berwarna merah darah. Mengaum, Lu Ming mengeluarkan suara seperti binatang buas karena terlalu menyakitkan. Pada saat ini, tubuh Lu Ming terasa seperti digigit oleh ular-ular kecil yang tak terhitung jumlahnya. Itu sangat tidak nyaman dan menyakitkan. Hehe, haha, nikmatilah kutukan darah naga hitamku. Perahu naga terus-menerus mencibir. Mereka melambaikan jari-jari mereka lebih cepat, dan lebih banyak rune berwarna merah darah masuk ke dalam tubuh Lu Ming, saling terkait untuk membentuk susunan yang mengerikan.
Orang tua, kau orang tua yang tidak akan pernah mati, kau hina dan tidak tahu malu. Lu Ming mengumpat kesakitan. Terkutuklah sesukamu, aku akan membiarkanmu mengutuk sepuasnya. Gunung Perahu Naga mencibir. Dasar orang tua, beraninya kau menyebut dirimu pemimpin sekte. Kau tak tahu malu, bejat, dan sama sekali tidak punya hati nurani. Anakmu tidak punya anus. Kau impoten di malam hari. Bai Tianyang, brengsek. Mulut Lu Ming tidak berhenti. Dia menembak seperti senapan mesin. Setelah sekian lama bergaul dengan Dandan, ternyata tidak sia-sia. Sekalipun tekad Gunung Perahu Naga kuat, dia tetap dimarahi sampai kelopak matanya berkedut-kedut. Setelah beberapa saat, Gunung Perahu Naga akhirnya berhenti bergerak. Kutukan darah naga hitam telah dijatuhkan. Tubuh Lu Ming memancarkan cahaya merah yang tajam. Cahaya itu seperti ular-ular kecil yang tak terhitung jumlahnya yang melilit tubuhnya, menyebabkan dia menderita rasa sakit yang tak berkesudahan. Rasa sakit ini lebih buruk daripada dipotong-potong. Pada akhirnya, Lu Ming bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengutuk. Dia jatuh ke tanah dan terengah-engah. Sekarang kau tahu betapa kuatnya aku. Perahu naga mencibir. Dengan lambaian tangan mereka, rune di tubuh Lu Ming, yang seperti ular berbisa, menghilang. Rasa sakit di tubuh Lu Ming juga menghilang. Lu Ming melihat ke dalam tubuhnya dan menyadari bahwa rune yang seperti ular berbisa telah menghilang tanpa jejak. Dia tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Kutukan darah naga hitam telah tersembunyi jauh di dalam tubuhmu. Selama aku memikirkannya, kau akan merasakan sakit yang luar biasa dan bahkan mati seketika. Sekarang, hidup dan matimu sepenuhnya ada di tanganku. Apakah kau mengerti? Petik 2. Kata Gunung Perahu Naga dengan dingin. Kau benar-benar menjijikkan. Katakan padaku, apa yang kau inginkan dariku? Lu Ming menggertakkan giginya. Dia berencana menenangkan lelaki tua itu terlebih dahulu, baru kemudian memikirkan cara untuk menghilangkan kutukan darah naga hitam yang ada di tubuhnya. Tidak usah terburu-buru. Kultivasimu masih terlalu lemah sekarang. Saat kultivasimu meningkat, aku tentu akan membutuhkanmu. Ingat, sebaiknya kau patuh. Kalau tidak, aku akan membuatmu menghilang sepenuhnya. Kata Dragon Boat Mountain dengan dingin. Dia lalu mengeluarkan token emas dan melemparkannya ke Lu Ming. Ini adalah token emas, token dengan kualitas tertinggi di Sekte Kongsuan. Dengan token ini, selain beberapa area terlarang, Anda dapat memasuki tempat manapun yang Anda inginkan di Sekte Kongsuan. Anda juga dapat memasuki beberapa tempat suci untuk berkultivasi. Berkultivasilah dengan baik. Dengan itu, Gunung Perahu Naga melambaikan tangannya dan Lu Ming didorong keluar oleh suatu kekuatan. Brengsek. Ekspresi Lu Ming sangat dingin. Pihak lain tentu saja tidak memiliki niat baik ketika mereka memberinya token emas. Mereka hanya berharap bahwa dia akan membaik secepat mungkin dan berguna baginya di masa depan. Lu Ming menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Dia menyimpan token emas itu dan berjalan keluar. Tidak lama kemudian, dia melihat Huo Kuan. Lu Ming, bagaimana? Apa yang dikatakan ketua sekte kepadamu? Dengan bakat seperti milikmu, ketua sekte mungkin akan berusaha keras untuk melatihmu. Huo Kuan berkata sambil tersenyum. Senyumnya sangat bersih, seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Huo Kuan ini, apakah dia tidak tahu betapa hinanya Gunung Perahu Naga? Lu Ming bingung. Dia mengangguk santai dan berkata, tidak apa-apa. Aku akan mengirimmu kembali. Huo Kuan berkata. Dia kemudian membawa Lu Ming keluar dari area sekte dalam dan kembali ke area sekte luar. Setelah kembali ke kediamannya, Lu Ming segera mengasingkan diri. Dia mengedarkan seni Dao Seribu Alam Semesta dengan sekuat tenaga. Kekuatan surgawi dominator meresap ke setiap bagian tubuhnya dan berenang melalui setiap inci otot, tulang, dan bahkan organ dalamnya. Dia ingin menemukan kutukan darah naga hitam dan menghancurkannya. Akan tetapi, setelah menggunakan kekuatan Dewa Penguasa untuk membuat lingkaran penuh, dia tidak menemukan apapun. Orang tua itu, karena dia tahu bahwa aku memiliki kendali atas kekuatan suci penguasa, dia pasti tahu bahwa aku tidak dapat menghancurkan kutukan darah naga hitam dengan kekuatan suci penguasa. Wajah Lu Ming muram. Dia tidak menyangka pemimpin sekte Kongsuan ternyata orang yang begitu hina, licik, dan tidak tahu malu. Untuk saat ini, aku hanya bisa menuruti dan menenangkan pihak lain. Aku akan menemukan cara untuk mematahkan kutukan darah naga hitam di masa depan. Aku, Lu Ming, akan mengingat dendam ini hari ini.
Mata Lu Ming bersinar dengan cahaya dingin. Dia telah melewati badai dan ombak yang tak terhitung jumlahnya dalam perjalanannya ke sini. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan mampu mengatasi rintangan ini. Lu Ming lalu mengeluarkan token emas. Karena kamu ingin melatihku dengan baik, maka aku akan meminjam kekuatanmu untuk meningkatkan kekuatanku terlebih dahulu. Lu Ming merenung. Kemudian, dia meninggalkan area gerbang luar dan menuju gerbang dalam. Ada banyak tempat suci kultivasi di sekte dalam. Dengan token emas ini, Lu Ming dapat menggunakan tempat suci kultivasi tersebut untuk berkultivasi dan meningkatkan kekuatannya. Bab 2677 Area Sekte Dalam. Lu Ming pergi ke daerah sekte dalam lagi tetapi dia terhalang di pintu masuk. Berhenti. Dua pria berbaju hitam kekar muncul di depan Lu Ming, menghalangi jalannya. Aura kedua pria berjubah hitam ini setebal gunung. Dengan sekali pandang, orang bisa tahu bahwa mereka adalah ahli yang menakutkan. Dua senior, aku mau masuk. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata. Kau mau masuk? Anak kecil, cepatlah pergi. Murid luar tidak diperbolehkan masuk kecuali ada keadaan khusus. Seorang pria kekar berpakaian hitam melambaikan tangannya dengan santai dan menampakkan ekspresi jijik. Mereka bisa tahu sekilas bahwa kultivasi Lu Ming hanya di alam Dewa Void tingkat ketiga. Dengan kultivasi seperti itu, bahkan di sekte luar, dia akan berada di dasar. Beraninya dia memasuki sekte dalam. Ekspresi Lu Ming tenang. Dia tahu ini akan terjadi. Terakhir kali dia datang ke sini, dia tidak dihentikan karena dia bersama Huo Quan. Kali ini, dia sendirian. Wajar baginya untuk dihentikan. Senior, ini token saya. Lu Ming mengeluarkan token emas. Token apa? Kedua lelaki berbaju hitam itu melirik sekilas, dan mata mereka langsung terbelalak. Huang, token emas. Mereka berdua terdiam dan hampir menggigit lidah mereka sendiri. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming akan memiliki token emas. Di sekte Kongsuan, hanya sedikit orang yang memiliki token emas. Selain beberapa putra suci dan perawan suci, hanya sedikit orang yang memiliki tanda emas, tetapi mereka semua memiliki identitas mulia. Namun, Lu Ming hanyalah Dewa Void tingkat ketiga. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Bagaimana dia bisa memiliki token emas? Mungkinkah anak ini adalah murid yang diam-diam ditampung oleh seorang tokoh besar? Kedua lelaki berjubah hitam itu berpikir dalam hati, dan wajah mereka segera menampakkan ekspresi hormat. Jadi ternyata adik kecil itu punya token emas, jadi kamu bisa masuk saja. Silakan masuk. Keduanya langsung mengubah ekspresi mereka, mengangguk dan membungkuk, mencoba menyenangkannya. Terima kasih banyak. Lu Ming tersenyum dan hendak melangkah masuk. Tunggu sebentar. Pada saat ini, terdengar teriakan lembut dari belakang. Ada kilatan cahaya dan seorang gadis muda dan cantik muncul di samping Lu Ming. Kulit wanita muda itu bagaikan batu giok, dan fitur wajahnya sangat indah. Dia adalah kecantikan yang langka. Dia mengedipkan matanya yang besar dan mengamati Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Siapa kamu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, dari mana kamu mendapatkan token emas itu? Nona, saya rasa saya tidak perlu memberitahu dari mana saya mendapatkan token emas itu. Lu Ming tersenyum tipis. Kau tidak mau memberitahuku. Kau tidak berani memberitahuku, kan? Katakan padaku, apakah kau mencuri token emasmu? Gadis muda itu membelalakkan matanya, seolah ingin melihat apa yang dipikirkan Lu Ming. Lu Ming terdiam. Nona, orang-orang yang memiliki token emas semuanya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Selain itu, semuanya disembunyikan di dalam cincin penyimpanan mereka. Di mana saya harus pergi untuk mencurinya? Benar sekali. Gadis muda itu tertegun dan cemberut. Nona, saya masih ada urusan, jadi saya permisi dulu. Setelah mengatakan itu, Lu Ming berjalan menuju pintu masuk. Hei, tunggu aku. Kamu masih belum memberitahuku dari mana kamu mendapatkan token emasmu. Gadis muda itu berteriak dan mengikuti Lu Ming. Kedua pria berpakaian hitam itu tampak sangat mengenal gadis itu. Mereka mengabaikannya dan membiarkannya masuk. Identitas gadis ini tidak sederhana. Dia hanya berada di alam dewa kekosongan, tetapi dia tidak menghentikannya. Hati Lu Ming tergerak. Dia bisa merasakan bahwa basis kultivasi gadis itu belum mencapai alam dewa yang sebenarnya. Dia seharusnya masih berada di alam dewa yang halus. Mereka yang berada di alam roh hampa dianggap berada di sekte luar,
jadi mereka seharusnya tidak bisa memasuki sekte dalam. Tentu saja, hal ini berlaku pada orang-orang tertentu, seperti murid atau keturunan dari tokoh besar tertentu. Hei, kamu masih belum memberitahuku dari mana token emas itu berasal. Katakan padaku, katakan saja padaku. Gadis muda itu mengikuti Lu Ming dari dekat dan bergumam pada dirinya sendiri. Lu Ming terdiam. Dia tahu bahwa gadis muda itu tidak mempunyai niat jahat terhadapnya, dan hanya sekadar ingin tahu. Nona, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Token emas ini diberikan kepada saya oleh ketua sekte. Lu Ming berkata tanpa daya. Apakah Master Sekte memberikannya padamu? Gadis muda itu mengedipkan matanya yang besar dan menjadi semakin penasaran, mengapa ketua sekte memberimu token emas? Apa hubunganmu dengan ketua sekte? Mungkinkah kamu adalah murid pribadi ketua sekte? Atau, apakah kamu anak haram ketua sekte? Aduh, Lu Ming hampir memuntahkan seteguk darah dari jarak 3 kaki. Apa yang dipikirkan gadis kecil ini? Lubang di otaknya terlalu besar. Jangan asal menebak, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Kata Lu Ming, jika bukan itu yang aku pikirkan, lalu apa itu? Gadis muda itu bertanya lagi. Lu Ming tidak berdaya. Dia tidak peduli dengan gadis muda itu dan melangkah maju. Namun, gadis muda itu seperti bayangan, mengikuti Lu Ming dari dekat. Dia tampaknya bertekad untuk tidak menyerah sampai dia tahu apa yang sedang terjadi. Lu Ming tidak peduli dengan pihak lain. Dia membenamkan kepalanya dalam perjalanannya. Hai, namaku Yue Linglong, siapa namamu? Hei, kamu mau kemana? Hei, disitulah para pengikut sekte dalam pergi ke toilet. Apa yang kau lakukan di sana? Lu Ming menghentikan langkahnya, wajahnya memerah. Ini pertama kalinya aku berada di sekte dalam. Lu Ming menjelaskan dengan canggung. Ini pertama kalinya kamu ke sini. Kalau kamu mau cari tempat, aku bisa tunjukin jalannya. Wanita muda itu tersenyum. Saya ingin mencari tempat untuk berkultivasi. Akan lebih baik jika tempat itu dapat meningkatkan kultivasi dengan cepat. Kata Lu Ming. Menara Denyut Nadi Dewa adalah tempat terbaik untuk berkultivasi. Ki Dewa di Menara Denyut Nadi Dewa sangat padat. Bahkan mengandung jejak kekuatan Denyut Nadi Dewa, yang dapat membantu orang meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat. Kata gadis muda itu. Menara Denyut Nadi Surgawi. Bagaimana kita bisa sampai di sana? Mata Lu Ming berbinar. Hei, kau masih belum memberitahuku namamu. Gadis muda itu membelalakkan matanya. Namaku Lu Ming. Lu Ming terbatuk datar dan menjelaskan. Lu Ming, nama yang tidak sopan. Gadis muda itu cemberut sementara wajah Lu Ming menjadi gelap. Ayo, aku akan membawamu ke Menara Denyut Nadi Surgawi. Tapi aku akan memberitahumu bahwa kamu harus menghabiskan poin untuk berkultivasi di Menara Denyut Nadi Surgawi. Kata gadis muda itu. Poin? Poin apa? Lu Ming tercengang. Kamu bahkan tidak tahu poinnya. Wanita muda itu memutar matanya dan tampak meremehkan. Wajah Lu Ming menjadi semakin muram. Dia menyadari bahwa dia telah dibenci oleh wanita muda itu berkali-kali hanya dalam waktu singkat. Poin. Tentu saja, ini adalah poin sekte. Anda bisa memperoleh poin dengan menyelesaikan misi yang diberikan oleh sekte. Poin sangat berguna di sekte. Anda bisa memasuki tempat kultivasi untuk berkultivasi, dan Anda bahkan bisa menukarnya dengan artefak surgawi, berbagai keterampilan surgawi, teknik surgawi, dan keterampilan rahasia. Gadis muda itu menjelaskan. Lu Ming sekarang mengerti. Poin-poin yang disebut Sekte Kongsuan itu seperti poin kontribusi di tempat lain. Lu Ming mulai sakit kepala. Dia tidak punya poin sama sekali. Sepertinya dia tidak bisa pergi. Kamu tidak punya poin, kan? Bagaimana dengan ini? Apakah kamu punya kristal surgawi? Kamu dapat menukar kristal surgawi dengan poin, tetapi itu tidak sepadan. 10.000 kristal surgawi hanya dapat ditukar dengan 1 poin. Berkultivasi di Menara Denyut Surgawi akan menghabiskan 1 poin sehari. Kata gadis muda itu. Lu Ming tersentak kaget. Ini terlalu mahal. Biaya 1 poin per hari untuk berkultivasi di Menara Denyut Nadi Surgawi, yang setara dengan 10.000 kristal surgawi. Itu sangat mengejutkan. Sayang sekali saya tidak punya banyak poin lagi. Kalau tidak, saya bisa menjualnya kepada Anda dengan harga lebih murah. Gadis muda itu bergumam. Bab 2678 Basis kultivasi rusak lagi. Saya punya beberapa artefak dewa.
Di mana saya bisa menjual artefak dewa di sini? Saya akan menjualnya dan menukarnya dengan beberapa poin. Lu Ming menggertakkan giginya. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke menara denyut surgawi untuk berkultivasi. Tidak peduli berapa banyak kristal surgawi yang dimilikinya, tidak ada gunanya menyimpannya. Satu-satunya cara adalah mengubahnya menjadi kekuatan. Dan EBSCP, dia masih memiliki beberapa artefak dewa kualitas menengah yang bisa dijualnya. Ayo, aku akan membawamu ke sana. Wanita muda itu memimpin jalan, diikuti oleh Lu Ming. Tak lama kemudian, mereka tiba di tempat yang ramai. Tempat ini adalah tempat di wilayah sekte dalam di mana orang-orang saling bertukar dan menjual segala jenis harta karun. Saat ini, Lu Ming masih memiliki 11 artefak dewa tingkat menengah. Lu Ming berencana menjual 6 di antaranya dan menyimpan 5. Harga artefak dewa tingkat menengah tentu saja bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan artefak dewa tingkat rendah. Artefak dewa tingkat 9 yang bagus dan bermutu rendah dapat dijual seharga 100.000 kristal dewa. Sedangkan untuk artefak dewa tingkat menengah, bahkan artefak dewa tingkat menengah terendah dapat dijual seharga beberapa ratus ribu. Lu Ming menjual 6 item. Di antaranya, ada 3 artefak dewa tingkat menengah tingkat 1, 2 artefak dewa tingkat menengah tingkat 2, dan 1 artefak dewa tingkat menengah tingkat 3. Setelah menjualnya, dia mendapat total 3,6 juta kristal dewa. Gadis muda itu membelalakan matanya karena terkejut. Dia tidak menyangka Lu Ming begitu kaya. Setelah itu, Lu Ming membeli setumpuk besar pecahan artefak dewa. Semuanya adalah pecahan artefak dewa tingkat 7 tingkat rendah ke atas. Ada pecahan artefak dewa tingkat 7 tingkat rendah hingga tingkat 9 tingkat rendah. Lu Ming menghabiskan 200.000 kristal dewa untuk tumpukan besar itu. Pecahan artefak dewa ini cukup untuk dimakan Qiu selama beberapa waktu. Setelah itu, Lu Ming mengikuti Yue Linglong ke aula utama penukaran poin. Dia menggunakan 1,6 juta poin untuk menukarkan 160 poin. Ayo pergi dan berkultivasi. Dengan jumlah poin yang banyak, Lu Ming merasa bangga. Ia melambaikan tangannya dan berjalan menuju menara denyut nadi dewa bersama Yue Linglong. Apakah ini menara denyut nadi dewa? Kelihatannya biasa saja. Tak lama kemudian, mereka tiba di kaki sebuah menara raksasa. Menara itu tampak sangat kuno, tetapi tidak memancarkan aura apapun, seolah-olah hanya terbuat dari beberapa batu raksasa yang acak. Ayo, efek kultivasi di setiap lantai menara denyut nadi surgawi hampir sama. 1 poin sehari. Yue Linglong berkata dan berjalan menuju menara denyut nadi surgawi. Seseorang sedang menjaga menara denyut nadi surgawi. Keluarkan token identitas Anda dan daftar. Seorang lelaki tua di kaki menara denyut surgawi berkata. Lu Ming dan Yue Linglong mengeluarkan token identitas mereka dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Semua poin dicatat dalam token identitasnya. Orang tua itu menaruh token identitas mereka pada sebuah susunan cakram. Susunan cakram itu berkedip beberapa kali dan mengembalikan token identitas kepada mereka berdua. Masuklah. Ingat, 1 poin akan dikonsumsi untuk 1 hari kultivasi di menara denyut nadi surgawi. Ketika poin dalam token identitas Anda habis, pembentukan menara denyut nadi surgawi akan mengusir Anda, tetapi Anda akan malu. Jadi, sebaiknya Anda keluar dari menara denyut nadi surgawi sebelum poin Anda habis. Orang tua itu memperingatkan. Keduanya mengangguk dan berjalan menuju menara denyut nadi surgawi. Ada beberapa ruangan rahasia di menara denyut nadi surgawi. Semua ruangan rahasia di lantai pertama ditempati. Mereka berdua pergi ke lantai 2. Halo, Lu Ming. Jika Anda memiliki pertanyaan di masa mendatang, Anda dapat bertanya kepada saya. Di sini. Dengan itu, Yue Linglong memberikan Lu Ming sebuah jimat giok transmisi suara dan berjalan memasuki sebuah ruangan rahasia. Lu Ming tersenyum dan memasuki ruang rahasia. Pintu ruang rahasia itu tertutup secara otomatis. Lu Ming duduk bersila dan mulai berkultivasi dengan kitab suci 1000 Dao semesta. Seketika, ki surgawi yang kaya di sekelilingnya berkumpul menuju Lu Ming. Sungguh ki dewa yang padat. Lu Ming diam-diam terkejut. Ki surgawi di sini begitu padat sehingga hampir bisa dirasakan. Kecepatannya berkali-kali lipat lebih cepat daripada menyerap kristal surgawi. Bahkan, ada sedikit energi aneh di dalamnya. Begitu energi itu memasuki tubuh Lu Ming,
energi itu dengan cepat berubah menjadi kekuatan surgawi Luming, dan bahkan dapat membantu menempa tubuh surgawinya. Sangat cepat. Kecepatan kultivasi di sini jauh lebih cepat daripada di luar. 10.000 kristal surgawi. Itu sepadan. Mata Luming berbinar. Sebelumnya, dia khawatir tentang kristal-kristal surgawi. 10.000 kristal surgawi hanya dapat membantunya berkultivasi selama sehari. Tetapi sekarang, dia merasa itu sepadan. Meskipun sangat mahal, dia pasti bisa menerobos dengan cepat dan menembus kultivasinya. Namun, sebelum ia fokus pada kultivasi, Luming mengeluarkan setumpuk pecahan artefak dewa dan menyisihkannya untuk dimakan kiu-kiu perlahan. Sedangkan dirinya, ia mulai fokus pada kultivasi. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu. Kultivasi Luming telah meroket dan dia telah mencapai puncak dewa virtual tingkat ketiga, hanya selangkah lagi menuju dewa virtual tingkat keempat. Perlu diketahui bahwa tidak mudah untuk menembus alam dewa kekosongan. Banyak orang membutuhkan ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu tahun untuk melakukannya. Di sisi lain, dia hanya menggunakan waktu 3 bulan untuk mencapai tingkat keempat alam dewa kekosongan. Ini semua berkat menara denyut nadi dewa. Mulai serangan, Luming mendapat ide dan energi surgawi dalam tubuhnya dengan cepat beredar. Ledakan, ledakan, ledakan. Tubuhnya tampak bergemuruh saat ia mulai menerobos ke tingkat keempat alam dewa kekosongan. Tidak lama kemudian, auranya meroket, dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Alam dewa kekosongan tingkat keempat, terobosan. Senyum muncul di wajah Luming. Sekarang setelah ia berhasil menembus level keempat alam dewa kekosongan, Luming semakin percaya diri dalam pertarungannya dengan Dong Fang Hao. Pantas saja jika bisa menerobos ke tingkat keempat alam dewa kekosongan dalam waktu 3 bulan. Luming tersenyum. Meskipun dia tidak membutuhkan 900.000 kristal dewa untuk menerobos ke tingkat keempat alam dewa kekosongan, hal itu akan memakan waktu puluhan atau bahkan ratusan kali lebih lama. Di menara denyut nadi surgawi, dia berhasil menerobos dalam 3 bulan, yang setara dengan menghabiskan sejumlah besar kristal surgawi untuk mengulur waktu. Apa yang paling kurang dimiliki Luming saat ini adalah waktu. Semua itu sepadan. Dia bisa mendapatkan lebih banyak kristal suci begitu kultivasinya meningkat. Dalam waktu kurang dari setahun, kultivasi saya telah meningkat 2 tingkat. Saya harus berhenti dan memolesnya. Saya dapat menggunakan sisa waktu saya untuk mengembangkan keterampilan surgawi saya. Meskipun Luming sekarang lebih percaya diri dalam pertarungannya melawan Dong Fang Hao, dia tidak mampu kehilangan baju besi emas 9 lapis dan 3 serangan apokaliptik jika dia ingin 100% percaya diri. Jika kedua keterampilan surgawi ini berhasil menembusnya, dia akan semakin percaya diri. Luming segera meninggalkan menara denyut nadi surgawi. Senior, bolehkah saya bertanya apakah ada tempat untuk mengembangkan keterampilan surgawi di sekte dalam? Ketika tiba di luar menara nadi dewa, Luming bertanya kepada sesepuh yang menjaga menara nadi dewa. Ada beberapa tempat yang dilarang dimasuki oleh murid biasa. Orang tua itu melirik Luming dan berkata dengan acuh tak acuh. Senior, ini token saya. Luming mengeluarkan token emas lagi. Token emas. Mata lelaki tua itu tiba-tiba membelalak. Dia mengamati Luming dengan saksama karena terkejut. Dia jelas tidak menyangka bahwa Luming, seorang murid tingkat dewa virtual, akan memiliki token emas. Dengan token emas, Anda dapat pergi ke sebagian besar tempat di area sekte dalam. Tempat terbaik untuk mengembangkan keterampilan surgawi, tentu saja, adalah lembah keterampilan surgawi. Saya punya peta area sekte dalam di sini, Anda dapat menggunakannya. Orang tua itu mengeluarkan peta dan memberikannya kepada Luming. Alasan mengapa dia begitu baik kepada Luming tentu saja karena dia menduga bahwa Luming adalah murid dari seorang tokoh besar dan dia ingin berteman dan membangun hubungan baik dengan Luming. Bab 2681 Memasang Taruhan. Terima kasih banyak, senior. Luming mengambil peta itu dan memindainya dengan indera spiritualnya. Sebuah peta muncul di benaknya. Itu adalah peta seluruh area sekte dalam. Alamat, bangunan, dan tempat kultivasi semuanya ditandai dengan jelas di sana. Token emas ini sangat berguna. Luming merenung. Meskipun dia telah dikutuk oleh Gunung Perahu Naga dengan kutukan darah naga hitam, setidaknya itu tidak sia-sia. Paling tidak, token emas masih sangat berguna baginya. Tanpa token emas, dia tidak akan bisa memasuki area sekte dalam, apalagi tempat kultivasi ini.
Akan sulit baginya untuk membuat terobosan dalam kultivasinya dalam waktu singkat. Mengikuti peta, Lu Ming berjalan menuju lembah keterampilan surgawi. Lembah keterampilan surgawi adalah tempat terbaik untuk mengembangkan keterampilan surgawi di area gerbang dalam. Tentu saja, itu juga membutuhkan poin, tetapi sedikit lebih murah, 1 poin untuk 5 hari kultivasi. Token identitas Lu Ming masih memiliki 70 poin. Itu cukup baginya untuk berkultivasi selama 350 hari. Lu Ming memasuki lembah keterampilan surgawi dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Waktu berlalu dengan cepat dan semakin dekat dengan kesepakatan 1 tahun antara Lu Ming dan Dong Fang Hao. Dalam sekejap mata, hanya tersisa 3 hari. Selama periode waktu ini, pintu luar ramai dengan suara dan kegembiraan. Banyak orang membicarakan Lu Ming. Waktu 1 tahun mungkin bukan waktu yang singkat bagi orang biasa dan mereka bisa melupakan banyak hal. Namun, bagi orang-orang di alam dewa bela diri, waktu 1 tahun tidak berbeda dengan waktu 1 tarikan napas. Pertarungan hidup dan mati antara Lu Ming dan Dong Fang Hao masih segar dalam ingatan mereka. Mengapa Lu Ming belum muncul? Aku melihatnya keluar tadi. Apakah dia benar-benar kabur? Itu pasti. Sudah kubilang dia hanya mencari kematian dengan menyetujui duel hidup mati Dong Fang Hao. Dia pasti akan melarikan diri. Kudengar dia mendapat tempat pertama dalam penilaian perekrutan murid kali ini. Aku tidak tahu dia tidak punya nyali. Akan menjadi hal yang menakjubkan jika kamu punya nyali untuk tahu bahwa kamu akan mati. Di area sekte luar, semua orang membicarakan Lu Ming. Mereka semua mengira Lu Ming telah melarikan diri dan tidak berani menerima tantangan. Pada saat ini, Lu Ming keluar dari area gerbang dalam. Lu Ming tersenyum. Ia telah memperoleh banyak hal dari kultivasinya selama periode waktu ini. Ia sangat percaya diri dalam pertarungannya dengan Dong Fang Hao. Tak lama kemudian, ia kembali ke area pelataran dalam. Lu Ming kembali. Seketika berita itu membuat geger area gerbang luar. Orang-orang yang yakin bahwa Lu Ming telah menyelinap pergi sebelumnya tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa. Kamu masih berani kembali. Kamu benar-benar mencari kematian. Benar-benar bodoh. Kembalinya Lu Ming merupakan tamparan bagi orang-orang ini. Orang-orang ini menjadi marah karena dipermalukan. Mereka mengira Lu Ming begitu bodoh hingga kembali untuk mengadili kematian. Singkatnya, berita kembalinya Lu Ming dengan cepat menyebar ke sekte luar. Di Istana Bela Diri Kuning. Bagus, bagus, bagus dia kembali. Kita bisa membunuhnya sekarang. Huang Wu tertawa. Jangan khawatir. Kali ini, aku akan memastikan dia mati dengan cara yang mengerikan. Di sampingnya, wajah Dong Fang Hao tampak ganas dan niat membunuhnya dingin. Ayo, ayo, ayo. Pasang taruhanmu, pasang taruhanmu. Jika kamu bertaruh pada Dong Fang Hao, peluangnya 200 banding 1. Jika kamu bertaruh pada Lu Ming, peluangnya 1 banding 50. Di dekat arena hidup dan mati, seorang pria kekar sebenarnya telah memulai taruhan tentang siapa yang akan menang antara Lu Ming dan Dong Fang Hao. 200 banding 1. Anda terlalu serakah. Rasio ini terlalu rendah. Benar sekali, saya bertaruh $200 dan hanya mendapat $1. Banyak orang memandang rendah dirinya. Jika mereka bertaruh pada kemenangan Lu Ming, mereka akan memperoleh 50 kristal dewa untuk setiap kepingan. Namun, jika mereka bertaruh pada kemenangan Dong Fang Hao, mereka hanya akan memperoleh 1 kristal dewa untuk setiap kepingan kristal dewa. Jika kau tidak memasang taruhanmu, aku akan memasang taruhanku. Lu Ming pasti akan kalah. Meskipun rasio 200 banding 1 agak rendah, itu pasti menang. Aku akan bertaruh 100.000 kristal dewa pada Dong Fang Hao. Seorang pengikut sekte luar telah memasang taruhan sebesar 100.000 permata dewa. Mata banyak orang berbinar. Benar saja, Dong Fang Hao pasti akan menang. Meskipun tidak banyak, itu tetap untung. Saya juga bertaruh pada Dong Fang Hao. Saya bertaruh 50.000 permata surgawi. Aku berani bertaruh 200.000 kristal dewa pada Dong Fang Hao. Saya juga bertaruh. Tidak ada keraguan dalam pertarungan ini. Dong Fang Hao pasti akan menang. Sekelompok besar pengikut sekte luar memasang taruhan mereka pada Dong Fang Hao. Wajah pria itu dipenuhi keringat dingin. Dia juga berpikir bahwa Dong Fang Hao pasti akan menang. Hampir semua orang bertaruh pada Dong Fang Hao Sheng, jadi dia akan kehilangan banyak uang. Dia sengaja memasang taruhan untuk Lu Ming sebesar pukul 1.50.
Dengan taruhan yang tinggi, awalnya dia mengira akan ada orang yang berani mengambil risiko dan bertaruh pada kemenangan Luming. Kalau begitu, dia akan bisa meraup banyak uang. Kenapa kalian tidak bertaruh pada Luming? Jika kalian bertaruh pada Luming, kalian akan bertaruh 1:50. Pria kekar itu berteriak. Apakah menurutmu aku bodoh? Jika aku bertaruh pada Luming, aku pasti akan kalah. Benar sekali, aku tidak memberimu uang dengan cuma-cuma. Cepat dan tuliskan aku kwitansinya. Sekelompok pengikut sekte luar berteriak, dan pria kekar itu berkeringat dingin. Benar-benar hidup. Luming baru saja kembali dari area sekte dalam. Ketika dia lewat dan melihat begitu banyak orang memasang taruhan, dia langsung tertarik. Luming ada di sini. Seseorang berteriak. Seketika, mata semua orang tertuju pada Luming. Ada yang mengasihaninya, ada yang mendesah, dan ada yang acuh tak acuh. Bagaimanapun, mereka memandang Luming seolah-olah dia orang mati. Menurut pendapat mereka, Luming pasti akan mati dalam 3 hari. Itu, taruhan ini, bagaimana cara memasangnya? Berapa peluangnya? Luming menjadi tertarik. Dia berjalan mendekat dan bertanya. Jika Anda bertaruh pada Dongfang Haosheng, peluangnya adalah 200:1. Jika Anda bertaruh pada Luming, peluangnya adalah 1:50. Seseorang menjawab, Nes, peluangku begitu tinggi. Seharusnya ada banyak orang yang bertaruh bahwa aku akan menang. Luming menatap pria kekar itu. Tidak, tidak ada seorang pun yang bertaruh bahwa kamu akan menang. Pria kekar itu berkata dengan wajah getir. Apa? Luming merasa tertekan. Seberapa rendah mereka memandang rendah dirinya. Begitu banyak orang bertaruh pada Dongfang Haosheng dengan pembayaran 200 untuk 1, tetapi dia bertaruh dengan pembayaran 50 untuk 1 dan tidak ada seorang pun yang bertaruh padanya. Apakah mereka semua mengira dia akan kalah? Semua orang, karena terlalu banyak orang yang bertaruh pada Dongfang Haosheng, sekarang peluangnya akan berubah. Peluang bagi mereka yang bertaruh pada Dongfang Haosheng akan diubah menjadi 500:1. Pria kekar itu berteriak. Apa, 500:1? Kenapa kau tidak mati saja? Jika Anda bertaruh $500, Anda hanya akan memperoleh $1. Jika Anda bertaruh $50.000, Anda hanya akan memperoleh $100. Itu terlalu sedikit. Tidak baik bersikap tidak tahu malu. Banyak orang bertanya dengan keras, tetapi sikap pria paruh baya itu tegas. Dia bertekad untuk menang 500:1. Bisnis ini tidak buruk. Pandangan Luming beralih dan dia mendapat sebuah ide. Dia memikirkan sebuah cara untuk menghasilkan uang. Semuanya, tolong dengarkan aku. Luming bertepuk tangan untuk menarik perhatian semua orang. Jika dia bukan bankir, akulah bankirnya. Siapapun yang ingin bertaruh, datanglah padaku. Jika kamu bertaruh pada Dongfang Hao, 100 untuk 1. Jika kamu bertaruh pada Luming, 1 untuk 1. Luming berkata dengan keras. Apa, jika kamu bertaruh pada Dongfang Haosheng, peluangnya 100:1. Aku akan membelinya, aku akan membeli 100.000 kristal dewa. Seketika itu juga seseorang memasang taruhan. Mata banyak orang juga terasa terbakar. Pria kekar itu bertaruh pada kemenangan Dongfang Hao dengan peluang 500:1, tetapi taruhan Luming adalah 100:1. Peluangnya 5 kali lebih tinggi. Semua orang tentu saja memilih Luming. Bab 2680 mengundang para tetua. Mengenai peluang Luming menang, mereka mengabaikannya. Peluang Luming menang adalah pukul 1:50 menurut taruhan pria kekar itu. Tidak ada yang mau bertaruh. Sekarang taruhan Luming adalah 1:1, siapa lagi yang akan bertaruh? Tunggu, kami akan bertaruh padamu. Jika kamu dibunuh oleh Dongfang Hao, kepada siapa kami akan meminta kristal surgawi itu? Benar sekali. Saat kamu dibunuh oleh Dongfang Hao, semua hartamu akan menjadi miliknya. Dari siapa kita akan mendapatkannya? Petik 2. Banyak orang berteriak. Memang, jika Luming gugur dalam pertempuran, mereka tidak akan bisa mendapatkan kembali kristal-kristal suci yang telah mereka pertaruhkan dengan bunga. Bagaimana dengan ini? Aku akan mencari seorang tetua dari Dewan Pengadilan untuk menjadi saksiku dan menyerahkan semua kristal suci. Jika aku mati dalam pertempuran, kau bisa pergi ke tetua untuk mengambil kristal suci. Kata Luming. Menemukan seorang penatua dari Dewan Pengadilan sebagai saksi. Menurutmu siapa dirimu?
Kamu bisa mengundang seorang penatua dari Dewan Pengadilan. Anda bahkan tidak perlu draft untuk menyombongkan diri. Banyak orang memandang rendah dirinya. Para tetua aula penegakan hukum sangat agung dan berkuasa. Bagaimana mungkin Lu Ming, seorang murid baru sekte luar, dapat mengundang mereka? Kita akan tahu apakah aku bisa atau tidak setelah beberapa saat. Kalian tunggu aku di sini, aku akan segera kembali. Dengan itu, Lu Ming terbang ke udara dan menuju ke aula penegakan hukum. Ada aula penegakan hukum di gerbang dalam dan luar. Balai penegakan hukum bertanggung jawab atas penegakan hukum. Balai ini memiliki kekuatan besar dan kata-katanya bersifat final. Lu Ming benar-benar pergi untuk mengundang para tetua dari aula penegakan hukum. Bisakah dia benar-benar mengundang mereka? Bagaimana mungkin? Apakah kamu percaya bahwa aku dapat mengundang pemimpin sekte seperti dia dapat mengundang para tetua sihir? Terlepas dari benar atau tidaknya, mari kita tunggu saja. Lagi pula, tidak akan butuh waktu lama. Kerumunan orang berdiskusi dan menunggu. Berita tentang Lu Ming yang menjadi bankir dan memasang taruhan telah menyebar. Lebih banyak pengikut sekte luar telah berkumpul di area ini. Bahkan menarik beberapa diaken dan penatua sekte luar. Tak lama kemudian, sebuah istana besar muncul di hadapan Lu Ming. Ini adalah aula penegakan hukum di luar. Berhenti. Di pintu masuk balai penegakan hukum, dua pemuda menghentikan Lu Ming. Saya ingin bertemu dengan tetua istana penegakan hukum. Kata Lu Ming. Kau hanya seorang prajurit alam dewa tingkat keempat. Kau ingin bertemu dengan seorang tetua dewan pengadilan. Sungguh lelucon, enyahlah. Seorang pemuda melambaikan tangannya, sikapnya buruk. Lu Ming mengerutkan kening. Dia tahu betul bahwa mereka yang menduduki posisi di dewan pengadilan bukanlah murid sekte luar, tetapi murid sekte dalam. Mereka semua berada di alam dewa sejati atau di atasnya, kalau tidak, bagaimana mereka bisa menekan begitu banyak murid sekte luar? Wajar saja jika orang-orang itu memandang rendah dirinya. Kalian berdua, pergi saja dan laporkan. Kata Lu Ming, tidak merendahkan ataupun mendominasi. Laporan, menurutmu siapa dirimu? Atas dasar apa kamu ingin kami melaporkannya? Masih pemuda yang sama yang mencibir dingin. Orang-orang di aula penegakan memiliki kekuatan besar. Sebagian besar murid sekte luar gemetar ketakutan saat melihat mereka. Namun, ekspresi Lu Ming tenang saat melihat mereka. Hal ini membuat mereka sedikit tidak senang. Dengan ini, apakah tidak apa-apa? Lu Ming berkata dengan dingin dan mengeluarkan token emas. Kenapa tidak berguna? Apa? Token kuning, emas. Pemuda itu pada awalnya sombong, tetapi ketika dia melihat token emas, dia hampir menggigit lidahnya dan matanya hampir keluar. Sekarang, pergi dan sampaikan pesannya. Lu Ming berkata dengan wajah cemberut. Ya. Tadi aku gagal mengenali Gunung Tai. Tuan muda, aku harap orang hebat sepertimu tidak menaruh dendam padaku dan tidak merendahkan dirimu sepertiku. Pemuda yang memarahi Lu Ming sebelumnya berkeringat dingin. Dia menundukkan kepalanya karena takut dan gentar. Dia tahu betul bahwa siapapun yang memiliki token emas pastilah seseorang dengan latar belakang yang hebat. Dia tidak mampu menyinggung mereka. Dia ingin menamparkan dirinya sendiri. Dia membenci dirinya sendiri karena berbicara murahan tadi. Dia tidak tahu bagaimana Lu Ming akan menghadapinya. Pergi dan sampaikan pesannya. Lu Ming berkata dengan dingin. Ya, mohon tunggu sebentar. Pemuda itu mengangguk dan membungkuk, lalu segera berlari untuk menyampaikan pesannya. Tidak lama kemudian, tiga lelaki tua berjubah hitam bertahtakan emas mengikuti pemuda itu keluar. Ketiga lelaki tua ini adalah para tetua balai penegakan hukum sekte luar. Jubah hitam dengan hiasan emas merupakan simbol mereka. Adik kecil, apakah kamu benar-benar punya token emas? Salah satu tetua memandang Lu Ming. Tidak buruk. Lu Ming mengeluarkan token emas lagi. Itu benar-benar token emas. Ketiga lelaki tua itu saling berpandangan dan melihat ekspresi terkejut di mata masing-masing. Adik kecil, mengapa kamu mencari kami? Seorang tetua berkata dengan ekspresi yang menyenangkan. Sebagai tetua di Balai Penegakan Hukum, mereka mengetahui lebih banyak informasi orang dalam. Mereka tahu betul bahwa hanya ketua sekte dan beberapa tetua agung tertinggi yang memiliki token emas sekte Kongsuan. Lu Ming masih muda dan tingkat kultivasinya tidak tinggi, tetapi dia sebenarnya memiliki token emas. Jelas bahwa dia memiliki hubungan yang tidak biasa dengan ketua sekte atau tetua agung tertinggi. Tentu saja,
mereka harus menjilatnya. Para senior, beginilah. Lu Ming memberitahu mereka tentang niatnya untuk bertaruh dan meminta mereka untuk menjadi saksi. Jadi ini masalahnya. Ini masalah kecil, kami akan ikut denganmu. Benar sekali, ini masalah kecil. Beberapa orang tua semuanya tersenyum. Kelopak mata kedua pemuda yang menjaga pintu berkedut. Mereka bersumpah demi langit bahwa jika ada orang lain yang berani datang dan menemukan ketiga tetua penegak hukum itu menyaksikan hal konyol seperti itu, mereka pasti akan ditampar sampai mati. Namun, mereka sama sekali tidak merasa tidak senang dengan Lu Ming. Itu semua karena token emas itu. Kalau begitu aku harus merepotkan para senior. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Masalah kecil, hanya masalah kecil. Beberapa tetua balai penegakan tersenyum ramah, lalu terbang menuju area gerbang luar bersama Lu Ming. Semakin banyak orang berkumpul di sekitar panggung pertempuran hidup dan mati di area gerbang luar. Dan EBSCP, Huang Wu, Huang Wen, Dong Fang Hao, dan yang lainnya juga telah tiba. Dia di sini, Lu Ming di sini. Tiba-tiba seseorang berteriak. Semua orang melihat ke arah yang sama. Seketika mata semua orang tak dapat menahan diri untuk terbelalak. Di belakang Lu Ming ada tiga lelaki tua berjubah hitam bertahtakan emas. Mereka semua sangat akrab bagi para pengikut sekte luar. Mereka adalah para tetua dari Balai Penegakan Hukum. Nes, apakah mataku sedang mempermainkanku? Apakah mereka benar-benar tetua Dewan Pengadilan? Dan mereka ada tiga. Aku benar-benar hebat. Matamu tidak menipumu. Aku juga melihatnya. Ya ampun, apa latar belakang anak ini? Dia benar-benar bisa mengundang seorang tetua dari Istana Penegakan Hukum. Orang-orang yang yakin bahwa Lu Ming tidak akan dapat mengundang tetua Balai Penegakan Hukum merasa seolah-olah tenggorokan mereka tersumbat oleh bola bulu anjing. Wajah mereka memerah. Anak ini, Huang Wen, Huang Wu, dan yang lainnya menyipitkan mata. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menebak bahwa Lu Ming memiliki latar belakang tertentu. Kemudian, mereka semua menggelengkan kepala. Mereka telah menanyakan tentang latar belakang Lu Ming. Dia hanyalah seorang murid sekte luar yang baru saja memasuki sekte tersebut. Dia berbakat tetapi dia tidak memiliki latar belakang apapun. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia akan mati dalam beberapa hari. Dong Fang Hao berkata dengan dingin. Dia sangat percaya diri. Bab 2681-200 juta kristal dewa. Tak lama kemudian, Lu Ming dan ketiga tetua Dewan Pengadilan tiba. Semuanya, saya telah mengundang tiga tetua Dewan Pengadilan. Kalian bisa tenang sekarang. Lu Ming berkata dengan keras. Jangan khawatir, semuanya. Kami bisa menjadi saksinya. Seorang penatua Dewan Pengadilan berbicara dan tidak berkata apa-apa lagi. Lagi pula, mereka sedikit malu menyaksikan hal seperti itu. Saya punya pertanyaan. Bahkan dengan tiga tetua Dewan Pengadilan sebagai saksi, apakah Anda punya cukup kristal suci untuk memberi kompensasi kepada kami jika kami menang? Seorang pengikut sekte luar berteriak. Benar sekali. Jika Anda mencoba menipu kami, maka kami tidak akan pernah menang. Benar sekali. Berapa banyak kristal suci yang kamu miliki? Banyak orang bertanya. Memang, mereka memiliki keraguan. Mereka takut Lu Ming tidak memiliki begitu banyak kristal surgawi. Aku tahu kamu tidak percaya padaku, jadi aku akan menunjukkannya padamu. Lu Ming melambaikan tangannya dan setumpuk kristal surgawi muncul di udara, memancarkan fluktuasi ki surgawi yang kuat. Ada 1,5 juta kristal dewa. Menurut peluang 1:1, cukup bagi Anda untuk bertaruh 150 juta kristal dewa. Lu Ming berkata dengan keras. Lu Ming telah menjual beberapa artefak dewa tingkat menengah dan memiliki 1,6 juta kristal dewa tersisa. Begitu banyak kristal suci, Lu Ming ternyata sangat kaya. Mata banyak orang berbinar. Dan EBSCP, selain itu, jika kamu masih khawatir, kamu juga dapat menggadaikan artefak dewa kualitas menengah ini. Kata Zhao Feng. Lu Ming mengeluarkan dua senjata dewa. Lu Ming masih memiliki 5 artefak dewa tingkat menengah yang tersisa. Semuanya adalah artefak dewa tingkat menengah tingkat 3 ke atas. Sekarang, ia mengeluarkan 2 di antaranya, yang keduanya adalah artefak dewa tingkat menengah tingkat 4. Masing-masing dapat dijual seharga 150.000 kristal dewa. Kedua pedang itu bisa dijual dengan total 3 juta yuan, dan bahkan banyak di agen sekte luar memandanginya dengan mata membara.
Lu Ming ternyata punya banyak kristal dan harta karun surgawi. Dia benar-benar ingin mengeluarkannya. Dia tahu dia akan mati, jadi dia tidak akan membawanya bersamanya. Dia hanya mencoba memberikannya sebelum dia mati sehingga Dong Fang Hao tidak akan memanfaatkannya. Pasti. Banyak orang mengira Lu Ming tahu bahwa ia tidak sebanding dengan Dong Fang Hao dan akan mati di tangannya. Ia tidak rela kekayaannya jatuh ke tangan Dong Fang Hao, jadi ia membagi-bagikan kekayaannya dengan cara ini untuk membuat Dong Fang Hao jijik. Brengsek. Seperti yang diduga, Dong Fang Hao merasa jijik dan meraung dalam hatinya. Dia tidak menyangka Lu Ming akan memiliki begitu banyak kekayaan padanya. Menurutnya, selama dia membunuh Lu Ming, semua kekayaan ini akan menjadi miliknya. Namun, Lu Ming sebenarnya ingin mendistribusikan kekayaan ini. Hatinya berdarah. Baiklah, sekarang mari kita pasang taruhan. Jika Anda bertaruh pada Dong Fang Hao, 100 untuk 1. Jika Anda bertaruh pada saya, 100 untuk 1. Lu Ming berteriak. Aku bertaruh 200.000 pada Dong Fang Hao. Aku bertaruh 300.000 kristal dewa pada Dong Fang Hao. Aku juga akan bertaruh 200.000 kristal dewa. Seketika, sekelompok murid sekte luar menyerbu maju dengan panik. Mereka bertaruh pada Dong Fang Hao Sheng dengan hampir semua aset mereka. Menurut mereka, Lu Ming telah memberikan kekayaannya. Akan sia-sia jika mereka tidak mengambilnya. Satu persatu, jangan khawatir, aku akan menuliskan janji tertulis untukmu. Lu Ming mengeluarkan kuas dan tinta, lalu menuliskan catatan satu demi satu. Kemudian, tumpukan kristal surgawi disimpan di cincin penyimpanan Lu Ming. Dalam waktu singkat, Lu Ming telah mengumpulkan 50 juta kristal surgawi. Kalau beli 100, harus bayar 1, kalau beli 1.000.000, dapat 10.000, rugi kalau nggak beli. Bahkan beberapa diaken sekte luar pun tergoda. Tentu saja, para tetua sekte luar hanya tersenyum. Mereka tidak peduli dengan kristal-kristal suci itu. Kakak, bagaimana kalau kita ikut bertaruh juga? Huang Wu memandang Huang Wen. Bagus. Liu Ji, pergi dan pasang taruhan untukku. 5 juta kristal surgawi. Kata Huang Wen. Dengan lambaian tangannya, sebuah cincin penyimpanan terbang ke arah salah satu pemuda. Dia tidak bisa datang sendiri, jadi dia memanggil pemuda lain untuk membantu. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius sekte dalam, dia menawarkan 5 juta sekaligus. Liu Ji mengambilnya dan mulai bertaruh pada Lu Ming. Lu Ming menerima semakin banyak kristal surgawi. Tak lama kemudian, ia telah menerima lebih dari 100 juta. Pada saat ini, beberapa sosok muncul di samping Lu Ming. Mereka adalah diaken sekte luar. Le Zong. Mata Lu Ming berkedip. Salah satu diaken sekte luar adalah Le Zong. Saat itu, di hutan, dia ingin membunuh Lu Ming. Para diaken, apakah kalian juga ingin memasang taruhan? Kata Lu Ming. Ada apa? Kamu tidak menyambutku. Le mencibir. Sama-sama. Tentu saja, sama-sama. Berapa taruhanmu? Petik 2. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Aku berani bertaruh 20 juta kristal dewa tingkat rendah. Le Zong mengeluarkan cincin penyimpanan. Aku akan memberimu 10 juta juga. Saya juga akan membayar 15 juta. Beberapa diaken berbicara satu demi satu. Semua diaken ini berasal dari sekte Tianhong. Lu Ming tidak bersikap sopan dan menerima mereka satu persatu. Menarik, bagaimana kalau kita bermain? Jika aku bisa mendapatkan kristal surgawi, mengapa aku tidak? Pada saat itu, sekelompok pemuda dan pemudi terbang ke arah Lu Ming. Mereka semua memiliki aura yang kuat dan penuh percaya diri. Banyak ekspresi pengikut sekte luar berubah saat melihat ini, dan mereka menampakkan ekspresi hormat. Favorit surga pada daftar peringkat dewa virtual. Para pemuda dan pemudi ini semuanya adalah favorit surga di peringkat dewa virtual. Mereka semua berada di atas Dong Fang Hao dan jelas sangat kuat. Kali ini, pertarungan antara Lu Ming dan Dong Fang Hao telah menarik perhatian para pesilat peringkat dewa virtual lainnya. Pasang taruhanmu. Lu Ming melirik orang-orang ini. Anak ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Saya berani bertaruh 5 juta. Seorang pemuda berjubah ungu mengeluarkan cincin penyimpanan dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia menatap Lu Ming seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Dia baru saja bergabung dengan sekte, dan dia sudah menantang Dong Fang Hao. Dasar bodoh. Aku juga berani bertaruh 5 juta.
Seorang pemuda lain menimpali. Orang-orang ini semuanya adalah para jenius dari fraksi cahaya terapung. Mereka berasal dari fraksi yang sama dengan Dong Fang Hao. Tentu saja, mereka tidak menyukai Lu Ming. Lu Ming mencibir. Dia tidak menolak apapun dan mengambil semuanya. Pada akhirnya, Lu Ming menerima total 200 juta kristal surgawi. Jika dia kalah, dia harus membayar 2 juta kristal dewa. 200 juta. Haha, aku kaya sekarang. Aku bisa berkultivasi di tempat suci kultivasi manapun di sekte dalam. Lu Ming sangat gembira. Baiklah, aku akan menyerahkan kristal-kristal suci yang telah kuterima dan milikku sendiri kepada para tetua Dewan Pengadilan untuk diamankan. Jika aku mati dalam pertempuran, kalian dapat pergi ke para tetua untuk mengambil kristal-kristal suci sesuai dengan tanda terima. Lu Ming menyerahkan beberapa cincin penyimpanan kepada 3 tetua Dewan Pengadilan. Kemudian, Lu Ming menatap Dong Fang Hao dan berkata, Dong Fang Hao, mengapa kita tidak bertarung hari ini? Karena kamu sangat ingin mati, aku tentu akan memenuhi keinginanmu. Ayo pergi, kata Dong Fang Hao dingin. Kemudian, dia terbang ke udara dan mendarat di panggung hidup dan mati. Lu Ming bergerak dan melangkah ke ring pertarungan juga, berdiri di hadapan Dong Fang Hao. Ini akan segera dimulai. Aku ingin tahu berapa banyak gerakan yang bisa dilakukan Lu Ming terhadap Dong Fang Hao. Dong Fang Hao berada di puncak dewa virtual dan kekuatan tempurnya jauh melampaui rekan-rekannya. Saya khawatir Lu Ming tidak akan mampu bertahan dalam 3 gerakan. Aku juga berpikir begitu. Jangankan 3 jurus, 1 jurus saja sudah hebat. Kita tunggu saja untuk mengumpulkan kristal-kristal suci.